Setiap kali ada orang di dalam basis yang terinfeksi, semua orang akan bersatu mengambil tongkat panjang khusus dan tanpa ampun mendorongnya ke belakang pintu besar setinggi 100 meter. Orang yang terinfeksi hanya bisa memohon dengan putus asa, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian di balik pintu batu itu. Namun, demi keselamatan kebanyakan orang, mereka tetap tegar memaksanya masuk ke dalam pintu. Saat pintu batu yang tebal perlahan menutup, tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam sampai fajar. Hingga keesokan harinya saat fajar, pintu akan dibuka kembali. Pada saat itu, para pelari yang paling mahir berlari di camp akan memasuki gerbang. Sementara di luar tembok tinggi terdapat labirin yang tak berujung. Para pelari yang gesit ini adalah satu-satunya harapan seluruh camp. Hanya dengan peta labirin yang mereka buat, orang-orang mungkin bisa menemukan jalan keluar dari sini. Namun, hari ini situasinya sangat tidak biasa. Biasanya para pelari akan kembali sebelum matahari terbenam. Pelari keluar, tetapi hari ini mereka belum juga terlihat. Saat ini, ada yang menduga, mungkin mereka sudah dibunuh oleh monster di dalam labirin. Dan setiap kali angin kencang berhembus di dalam lorong, itu berarti pintu batu akan segera tertutup. Tepat ketika semua orang hampir putus asa, Mark tiba-tiba menunjuk ke dalam labirin. Terlihat pelari Mino dengan susah payah membawa kapten yang terluka. Lao Hei berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar, dan pada saat itu, Mino sudah kelelahan, dan melihat pintu besar hampir tertutup. Mark melihat situasi tersebut dan menyelinap masuk ke celah pintu yang sedang menutup. Meskipun dia berhasil masuk, tindakan nekat ini membuat Minho yang berpengalaman merasa bingung. Mino menyadari bahwa Mark baru saja datang ke sini, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang bahaya di dalam. Dia dengan susah payah menjelaskan situasi di sini kepada Mark. Kapten Lao Hei diserang oleh makhluk api hantu yang bersembunyi di dalam labirin dan sudah mulai menunjukkan gejala infeksi. Dia bisa membawa kapten ke sini, sudah dianggap sangat berbaik hati. Saat ini malam hampir tiba, dan monster-monster akan segera keluar. Mino yang tidak ingin tinggal di sini ingin mencari tempat untuk bersembunyi, namun Mark berkata untuk menyembunyikan kapten terlebih dahulu. Pada saat ini, Mark tiba-tiba memperhatikan sulur yang menjuntai di dinding batu. Mereka bisa menggunakan sulur tersebut untuk menggantung kapten di udara, berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, tepat pada saat itu, suara gesekan yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari dalam lorong. Terlihat seekor makhluk besar muncul. Di bawah dorongan naluri bertahan hidup, Mino hanya bisa meninggalkan mereka dan melarikan diri. Membuat Mark seketika bingung. Dia hanya bisa dengan cepat bersembunyi di balik tanaman, merambat dan menahan napas. Setelah monster pergi, dia segera mengikatkan dengan kuat tali dari tanaman merambat pada kapten, memastikan kapten tidak akan jatuh. Namun, gerakan kecil ini tetap menarik perhatian monster tersebut. Untungnya monster itu tidak menemukannya. Namun saat itu dari kejauhan terdengar lagi geraman rendah beberapa monster, membuatnya ketakutan dan hanya bisa berlari sekuat tenaga di dalam labirin. Tapi pertama kalinya masuk ke dalam labirin, dia dengan cepat kehilangan arah, dan selama itu dia tidak sengaja menginjak sesuatu cairan yang tidak dikenal, dan cairan itu dengan cepat mengalir dari atas ke bahunya. Mark ketakutan dan langsung berbalik melarikan diri. Tetapi monster itu tampaknya bukan bodoh, bahkan bisa memotong jalan untuk mencegat. Dan karena kurang pengalaman, Mark dengan cepat terpojok di tepi tebing, melihat tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa melompat, dan monster itu juga segera melompat mengejarnya. Untungnya, karena kakinya terlalu banyak, monster itu terjerat oleh banyaknya sulur. Kehilangan kemampuan bergerak sementara. Melihat situasi ini, Mark segera melarikan diri dengan panik. Saat itu, rekan setimnya Mino tiba-tiba muncul. Dia adalah orang yang paling memahami labirin di seluruh basis ini. Dia sangat mengenal semua medan di sini. Namun Mark tiba-tiba berhenti melangkah. Dia memperhatikan dinding batu di sampingnya perlahan-lahan menutup. Sebuah rencana berani terbentuk di benaknya. Hanya saja, dengan cara ini, dia memanfaatkan perubahan labirin untuk berhasil menekan monster itu menjadi daging cincang. Keesokan paginya, ketika pintu labirin terbuka kembali, orang-orang yang menunggu di pintu terkejut melihat Mark dan Mino keluar dengan selamat. Semua orang sangat terkejut karena sebelumnya tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam labirin hingga hari kedua. Namun, setelah mengetahui bahwa Mark membunuh seekor binatang api hantu, mereka segera mengadakan pertemuan darurat dipimpin oleh Gary.